Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih teman-teman netizen nih di channel Obrolin dimana segala sesuatu nggak bakal jelas kalau nggak kita obrolin gitu ya. Jadi salah satu berita online menjelaskan bahwa angka kehamilan pada pandemi COVID-19 ini itu meningkat drastis angka kehamilannya. Jadi kenapa? Dari siapa lu? Hah? Dari siapa? Ada berita. Angka kehamilan di COVID-19 ini meningkat. Ada berita online yang bilang, dah kalau udah berita, kalau udah pers gitu kan, yang mengungkapkan itu berarti based on data. Kenapa sih kehamilan pada masa kali ini, terutama di pandemi ini, kehamilan meningkat drastis gitu? Ya gimana coba lu bayangin nih. Biasa istri aktivitas, kerja, atau karir lah dibilang. Sekarang di rumah 1 bulan, 2 bulan, ya suami merasa ya mainannya cuma istri doang. Oh, mainannya cuma istri doang. Bayangin. Sekarang gini, mainan cuma istri aja. Sekarang kita ngobrol segala macam sama istri, tiba-tiba main lagi. Oh, main lagi. Memang dulu sebelumnya mainannya apa? Ya kan awalnya kelas kemarin kan istri capek, kita masih bisa toleransi lah. Iya. Oh, lebih ke arah sana gitu. Ada sana istri capek segala macam. Kalau sekarang ketemu ngobrol setiap hari, bete, iseng main. Dan kedua, orang program gitu ya. Enggak, misalkan gini, kalau misalkan program hamil, orang boro-boro mau ke rumah sakit, mau KB, belum sempet, dia ketakutan di rumah sakit banyak corona. Artinya kenapa tingkat kehamilan sekarang semakin tinggi karena memang ketemunya ya mainan istri. Mainan istri. Mainan Yang istri. kedua ya takut keluar karena boro-boro dia mikirin KB karena takut keluar rumah juga. Itu. Jadi sebenarnya berkah juga buat ini ya yang istrinya memang kerja juga. Jadi pas PSBB kayak gini, ya sebenarnya di corona ini masih banyak, ada positif dan negatifnya. Kalau positifnya itu di rumah tangga, misalkan khususnya di pengantin baru, ya mereka ya menikmati bulan madunya, kemudian menikmati terprogres lah dari misalkan kita namanya program itu harus dijadwalkan. Oh ya, artinya program ya benar. Artinya program yang memang biasanya terkendala oleh kesibukan istri dan suami jadi lebih leluasa gitu kan. Tapi lu bayangin kalau rumah tangga khusus yang baru, pengantin baru. Iya. Tapi kan nggak tahu kita yang berita yang dulu bahas itu kan mengenai tingkat kehamilan yang signifikan ya. Itu kan kita nggak tahu itu anak yang keberapa, hamil yang keberapa, rumah tangga yang berapa tahun kan kita nggak tahu. Makanya di berita itu memang menjelaskan tingkat kehamilan tapi tidak jadi semua digeneralisasikan, mau itu memang yang pengantin muda atau yang sudah beranak punya anak 6, jadi itu diinikan. Nah, kalau bicara soal itu berarti kan tadi bicara positif di COVID-19 bagi mereka yang sudah berpasangan gitu kan ya, jadinya bisa lebih mesra lagi, bisa lebih intim lagi sama istri, dan bahkan bisa menjadikan programnya bisa berjalan lebih maksimal lagi. Nah, kenapa harus dihamili? Ya kan aku bilang tadi, itu kan hanya mainan istri. Mainan kita tuh istri aja. Oh, iya. Lu nonton TV tiba-tiba ngeliat istri pakai daster. Coba lu Iya. bayangin. Oh iya. Ya kan? Itu mainan lu istri aja. Ya lagian juga, ini emang ada aja pertanyaannya kenapa harus dihamilin ya? Iya. Ya namanya istri emang kenapa sih dihamilin kan gitu ya? Terserah kita, mau iya. hamil bukan lu. Iya. Tapi memang udah nikah, ya wajar lu hamilin. Kalau misalkan kayak gitu ya memang itu kan buat pengantin muda, pasti ada program gitu kan. Terus pas di kayak begini jadi di dalam rumah terus,
lancar lah gitu kan, urusannya gitu Iya. kan, mainannya lancar lah. Lancar. Yang orang susah dapat anak, biasa capek, stres sama kerjaan, sekarang stres ngadepin bini gitu. Ya tapi kalau menurut Masnya sendiri nih, tadi kan kalau saya tanya kenapa harus diambilin, terus Masnya ya gimana ketemu sama istri gitu kan, istri pakai daster ya, jadi begitu kan. Tapi kalau misalkan pandangannya ketika memang itu sedang tidak menjadi program, artinya kita masuk ke pandangan mereka yang sudah punya anak ya sudah banyak, atau mereka yang sedang KB gitu kan, gitu kira-kira yang di pikiran Mas sendiri yang sudah berkeluarga gitu. Jadi gini, Gimana? kalau menurut gua ya, nggak tahu menurut yang lain. Kalau menurut gua untuk orang yang hamil ke anak kedua, ketiga, keempat ya mungkin gua juga nggak tahu sengaja atau enggak. Posisinya yang pertama dia menikmati ya khususnya berduaan pagi seperti pengantin baru. Tapi kan memang saat ini mereka itu hanya terfokus di COVID-19 ini. Sampai akhirnya mereka lupa kapan jadwal KB, kapan dia harus suntik KB atau minum pil KB. Ya akhirnya mereka ya jalan aja, ngalir aja. Ketika lagi mau berhubungan, dia nggak tahu istrinya lagi subur atau enggak, ngalir aja gitu. Artinya secara tidak langsung ada juga memang disengaja, nah ada yang nggak disengaja gitu. Ya namanya bukan hilap lagi, namanya emang udah itu rutinitas antara Kalau orang gua ngalir aja sih, cuman memang mereka itu nggak pernah fokus untuk biasanya kan kita sebagai seorang suami atau istri saling mengingatkan ini jadwal KB tanggal sekian misalnya gitu, harus balik ke rumah sakit, sekarang boro-boro mikirin. Oh iya. Ya kan? Artinya kalau Mas sendiri tidak mempersalahkan kehamilan meningkat di masa pandemi ini gitu. Ya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah karena memang semua tuh balik-balik kan itu mah titipan. Oh iya, artinya sebetulnya kan kalau gue pribadi lebih kepada kehamilan itu sebenarnya bisa dicegah gitu kan Ya. bisa dicegah. Soalnya ketika kehamilan meningkat, apa tidak berdampak dengan ekonomi yang ada saat ini? Ya pasti berdampak. Iya, artinya mereka karena banyak nih di masa pandemi ini kan. Ya sekarang banyak karyawan-karyawan yang di PHK. Betul. Dengan kondisi COVID-19 ini. Tapi kalau gua sih ya meyakinkan bahwa kalau misalkan istri gua hamil gitu ya, bahwa meskipun dalam kondisi COVID-19 ini memang udah berarti memang gua dipercaya gitu aja. Orang yang mendapatkan tambahan anak 1, 2, 3 sampai 10 pun meskipun dalam kondisi ini menurut gua memang itu udah jalannya. Kalau sanggup apa nggak sanggup memang setiap orang itu memang udah pasti punya cobaan lah, pasti punya kesulitan, tapi menurut gua mereka pasti bisa menjalani itu semua. Secara logis, Mas sendiri percaya nggak banyak anak tuh banyak istri? Banyak anak banyak istri, ya nggak ada lah. Nggak ada. Secara logis nggak ada. Banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Ya. Banyak anak banyak istri, mungkin ini sih pertanyaan titipan. Banyak anak banyak istri. Yang lebih bahaya lagi punya anak 5 tapi anak pertama semua. Oh iya. Berarti gimana tuh? Punya anak 5, anak pertama semua. Ya nanti dijawab langsung di komentar. Terus jadi intinya kehamilan yang meningkat di COVID-19 ini ya nggak jadi masalah lah ya, selagi memang itu data itu memang hadir dari mereka yang sudah berpasangan secara halal gitu ya, terutama memang ini dambaan banget sih sebetulnya bagi pasangan-pasangan yang memang baru kayak Masnya gitu kan, lagi program ini berkah banget ketika memang seorang istri yang tadinya bekerja sekarang lagi PSBB gitu kan, lagi karantina di rumah, work from home. Jadi istri di rumah aja ya lebih leluasa lah. Tadi mainannya gitu, lebih leluasa mainan barengnya gitu. Mainan bareng. Ya jadi Orang kata Jokowi juga gitu, apa? Jangan sampai positif COVID-19. Tapi gimana kalau bahasanya? Gimana? Saya baru denger. Nggak apa-apa COVID-19, jangan sampai positif COVID-19, tapi kalau positif untuk orang itu
baik. Tapi gua nggak tahu betul apa enggak. Ya intinya positif hamil udah baik, tapi balik lagi positif memang yang sudah halal. Oke, thank you Mas Fitro. Oke. Berbagi gitu. Jadi Mas Fitro ini sepakat dengan nggak apa-apa tingkat kehamilan meningkat di pandemi ini gitu kan. Karena memang ya banyak anak, banyak rezeki. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.